Viginti. Oke Kima, kembali lagi di channel Viginti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Hime Seikatsu volume 2 part yang kedua, yang dimana akan merangkum 2 judul dari volumenya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Kita masuk ke judul pertama, yaitu 18 Juli tepatnya hari Sabtu. Dimulai di pagi hari seperti biasa. Yuta bangun dari tempat tidurnya. Ia kemudian pergi menuju meja makan untuk sarapan. Yuta langsung disambut oleh Akiko dan ayahnya yang sudah sarapan duluan. Saki tidak ada di sana. Ia bangun terlambat hari itu. Yuta sedikit terkejut mendengar Saki bangun terlambat, yang dimana biasanya Saki selalu bangun duluan untuk menyiapkan sarapan. Mereka pun sarapan duluan tanpa Saki. Kemudian saat sedang sarapan, Akiko berkata kalau Saki ketiduran saat belajar. Yuta yang mendengar itu sadar kalau Saki pasti begadang sambil belajar dengan keras. Yuta pun hanya bisa berharap kalau lagu yang direkomendasikannya kepada Saki dapat membantunya selama belajar. Kemudian setelah selesai sarapan, Yuta langsung bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerjanya. Hari itu ialah hari pertama liburan musim panas, sehingga jam kerja Yuta dimulai dari pagi. Sesampainya di tempat kerja, seperti biasa Yuta langsung disambut oleh Yomi. Ketika liburan, jam kerja Yuta dan Yomi sama, yaitu dimulai dari pagi. Mereka pun mulai bekerja. Karena ini hari libur, pengunjung yang datang semakin banyak. Yuta pun cukup sibuk hari itu. Kemudian setelah selesai bekerja, Yomi mengajak Yuta untuk pergi menonton bioskop malam. Yuta juga kebetulan suka dengan filmnya. Yuta pun menerima ajakan dari Yomi. Yomi berkata, Yuta sebaiknya mengabari Saki agar ia tidak khawatir. Namun Yuta berkata, mustahil kalau Saki khawatir akan dirinya. Yuta sadar kalau Saki tidak mungkin merasa begitu, mengingat mereka juga tidak ingin mencampuri urusan pribadi masing-masing. Yuta juga sadar kalau Saki sedang fokus-fokusnya dalam belajar. Jadi tidak mungkin Saki memiliki waktu untuk khawatir memikirkan dirinya. Yuta pun kemudian hanya mengabari ayahnya saja. Kemudian Yuta dan Yomi pun langsung berjalan menuju ke bioskop. Pada saat di perjalanan, Yuta memperhatikan pakaian Yomi. Itulah pertama kalinya Yuta melihat Yomi menggunakan pakaian kasualnya. Yuta pun membandingkan cara berpakaian Yomi dengan Saki pada saat di rumah. Yomi berpakaian persis seperti orang dewasa, mengingat ia juga sudah seorang mahasiswa. Sementara Saki menganggap pakaian itu sebagai senjatanya. Kayak yang udah aku bilang di sebelumnya di volume satunya cuy, kalau Saki itu berpakaian untuk mempersenjatai dirinya. Itulah dari sudut pandang Yuta mengenai selera berpakaian Yomi dan Saki. Kemudian Yuta dan Yomi pun tiba di tempat bioskop. Yuta melihat ke sekeliling mereka dan menyadari kalau sangat banyak pasangan berduaan, mengingat film yang mereka akan tonton ialah genre romantis. Yomi yang menyadari itu juga langsung menggoda Yuta. Namun seperti biasa, Yuta sudah terbiasa akan hal itu. Mereka pun segera membeli tiket dan makanan, kemudian masuk ke ruangan yang tertera di tiket. Kemudian setelah duduk di kursi yang ditentukan, film pun dimulai. Yuta cukup menikmati film tersebut. Kemudian setelah beberapa menit berlalu, Yuta melirik ke arah Yomi. Ia melihat Yomi sangat menghayati film tersebut. Yuta pun sadar kalau situasinya saat ini sangat tidak wajar untuk dirinya yang antisosial. Ia sadar kalau di sampingnya sekarang ialah seorang wanita cantik dan mereka sedang menonton film berdua. Mereka pun menikmati sisa filmnya. Kemudian setelah selesai menonton, Yuta ingin mengantarkan Yomi ke stasiun untuk pulang. Namun Yomi berkata kalau ia sudah membawa mobil. Yomi pun mengajak Yuta untuk menemaninya sebentar ke tempat mobilnya diparkirkan. Yuta pun mau tidak mau langsung mengikuti Yomi. Mereka pun berjalan ke arah taman tempat mobil Yomi diparkirkan. Saat berjalan, Yomi berterima kasih kepada Yuta karena sudah menemaninya malam ini. Yuta awalnya berpikir kalau itu hanya godaan dari Yomi saja. Namun, ia melihat ekspresi Yomi yang tulus berterima kasih. Yuta pun juga berterima kasih kepada Yomi karena sudah merekomendasikan lagu Lofi untuk Saki. Yuta berkata, berkat itu Saki bisa lebih fokus dalam pelajarannya. Kemudian Yomi pun pulang dengan mobilnya dan Yuta juga langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Yuta melihat Saki yang sedang tertidur di meja saat belajar. Yuta menyadari kalau Saki tadi belajar sambil mendengarkan lagu Lofi yang ia rekomendasikan.
Yuta pun senang karena bisa benar-benar membantu Saki kali ini. Yuta pun segera mandi dan kemudian beristirahat. Kemudian kita masuk ke judul selanjutnya, yaitu 19 Juli tepatnya hari Minggu. Keesokan harinya, Yuta bangun dan langsung menuju ke meja makan untuk sarapan. Kali ini Saki sudah bangun lebih awal untuk membuatkan sarapan seperti biasanya. Saki sudah menyiapkan roti untuk Yuta, jadi Yuta tinggal memanaskannya dengan pemanggang roti. Kali ini Yuta memanggang 2 roti untuknya, yang dimana biasanya ia hanya memakan 1 roti setiap harinya pada saat sarapan. Saki yang memperhatikan itu langsung bertanya kepada Yuta. Namun Yuta tidak membalas pertanyaan Saki tersebut. Yuta malah mengatakan kalau Saki sangat mirip dengan ibunya, yaitu Akiko, karena mereka berdua sangat detail dalam memperhatikan orang lain. Saki pun berkata kalau ia hanya penasaran dan ingin bertanya. Saki berkata demikian dengan suara yang pelan dan malu-malu. Yuta pun terkejut dengan situasi tersebut. Yuta sempat berpikir kalau situasinya sekarang persis seperti adegan anime yang dimana karakter utama memiliki seorang adik yang malu-malu. Namun Yuta kembali sadar kalau hubungannya dengan Saki tidak mungkin akan seperti itu. Lebih tepatnya, Yuta tidak ingin berharap lebih sehingga nantinya menimbulkan kesalahpahaman. Yuta pun hanya menjawab kalau ia sangat lapar karena bekerja full time semalam. Saki juga tahu kalau Yuta pergi menonton berdua dengan Yomi. Saki bertanya bagaimana pendapat Yuta tentang film yang ia tonton semalam. Yuta pun menceritakan bagaimana film tersebut dari sudut pandangnya. Tiba-tiba selagi asik bercerita, Saki memotong pembicaraan dengan bertanya apakah Yuta berpacaran dengan Yomi. Yuta pun tersentak kaget dengan pertanyaan Saki yang mendadak tersebut. Yuta membalas dengan berkata kalau Yomi hanyalah senpainya di tempat kerja. Yuta berkata kalau mereka bisa akrab karena mereka berdua sama-sama seorang pecinta buku. Saki mendengar itu hanya diam dengan ekspresi datar. Saki kemudian mengatakan kalau ia juga akan membaca buku. Yuta pun senang mendengar kalau Saki ingin mulai membaca buku. Kemudian setelah sarapan, Yuta langsung berangkat ke tempat kerjanya lagi. Sesampainya di sana, seperti biasa, ia disambut langsung oleh Yomi. Yuta cukup sibuk hari itu, karena pelanggan masih padat seperti semalam. Yuta juga membantu Yomi yang sedang menyusun buku ke tempatnya. Kemudian setelah selesai menata buku, Yomi memperhatikan ada seorang gadis yang sedang kebingungan mencari buku. Yomi pun mendatangi gadis tersebut untuk membantunya. Ternyata gadis tersebut ialah Saki. Yuta yang melihat itu langsung terkejut kaget. Yomi pun langsung tahu kalau itu ialah adik tiri Yuta, Saki. Namun Yomi memastikannya dengan bertanya kepada Saki apakah ia adalah adik tiri dari Yuta. Saki pun melirik ke arah Yuta kemudian menjawab iya. Yomi juga langsung memperkenalkan dirinya. Setelah Yomi memperkenalkan diri, Saki pun sadar kalau di depannya sekarang ialah senpai yang selalu diceritakan Yuta. Kemudian Saki mengatakan kalau ia sedang mencari buku referensi untuk membantunya belajar. Yuta pun memberikan beberapa rekomendasi buku untuk Saki. Setelah itu Saki menuju ke kasir untuk bayar. Kebetulan yang saat itu bertugas di kasir ialah Yomi. Saki sedikit terkesan melihat cara kerja Yomi yang cepat. Yomi pun berkata kalau Yuta juga cukup cepat dalam bekerja. Di situ, Saki sedikit terkejut mendengar ucapan Yomi. Dikarenakan Yomi memanggil Yuta dengan nama depannya. Sementara Saki selama ini memanggil Yuta dengan nama belakangnya yaitu Asamura. Saki pun kemudian langsung membayar dan langsung pulang. Kemudian setelah selesai bekerja, Yuta langsung juga segera pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung ke meja makan untuk makan malam. Di situ hanya ada Akiko dan ayahnya saja. Saki ternyata sudah makan duluan dan langsung masuk ke kamarnya. Yuta pun tidak melihat Saki lagi pada malam itu. Oke lah cuy, sekian pembahasan kali ini. Menurut Kiyakima, si Saki ini udah punya perasaan lah sama si Yuta. Cuman ya dia nggak peka atau belum sadar gitulah sama perasaannya sendiri. Ya ini cukup klasik sih menurutku, kayak beberapa heroin pada umumnya, ya nggak cuy? Cuman itu kan masih dugaan aku ya kan. Semua itu pasti terjawab lah di part selanjutnya. So jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh nanti hilang. Tetap setia menunggu updatean dari channel kami. Oke lah, jangan lupa like, comment, and subscribe.
and see you, Kima.